Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Mardianti dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6 dengan NIM 1714135. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Manajemen Perbankan atau ujian akhir semester genap. Jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7C, serta studi kelayakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1 mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan 5C dan 7C serta studi kelayakan. Di sini prinsip 5C terdiri dari karakter. Karakter meliputi bagaimana karakter dari calon nasabah kita. Pihak bank bisa melakukan wawancara untuk mengetahui karakter atau watak kepribadian si calon nasabah. Bisa juga dengan cara mencari informasi sejauh mana calon nasabah memberikan informasi mengenai pendapatannya, pengeluarannya, gajinya, serta kondisi sosial ekonominya. Baik, yang selanjutnya yang kedua, kapasitas. Kapasitas ini adalah kriteria kedua untuk mengetahui kemampuan bagaimana calon nasabah dalam membayar angsuran atau pembayaran per bulannya dengan cara melakukan analisis keuangan mengenai pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan oleh nasabah setiap bulannya. Maka dengan penilaian ini, pihak bank juga dapat menentukan dalam pemberian kredit secepatnya bisa dicairkan atau tidak jika sesuai dengan ketentuannya. Baik, yang ketiga adalah capital. Capital di sini modal. Maksudnya untuk melihat keefektifan dana yang disalurkan kepada kreditor. Dengan menganalisis, seseorang analisis juga bisa menganalisisnya seberapa besar modal yang dimiliki oleh perusahaan atau si calon nasabah yang ingin meminjam dana. Kemudian keempat ada collateral. Collateral di sini adalah jaminan. Jadi bagaimana si calon nasabah ini memberikan jaminan kepada bank atau kepada lembaga keuangan. Nah, di sini nilai jaminannya itu berupa seperti aset, rumah, sertifikat tanah, dan lain-lain. Yang terpenting di sini adalah jaminannya harus lebih besar nilainya dibandingkan jumlah yang dipinjam oleh nasabah kepada pihak bank. Karena untuk meminimalisir adanya kemacetan dalam pembayaran angsurannya. Yang kelima adalah kondisi of ekonomi atau kondisi ekonomi. Jadi, pihak bank melihat kondisi ekonomi si calon nasabah atau kegiatan operasional usahanya. Bagaimana prospek ke depannya, apakah baik atau tidak. Karena untuk melihat kemampuan debitur menjalankan kewajibannya dalam pembayaran kredit. Baik, di sini saya akan melanjutkan 7C. 7C di sini ada personality. Personality ini sebenarnya sama dengan 5C yang karakter. Karena untuk melihat kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit dengan melihat sikap dan perilakunya. Baik, yang kedua di sini adalah party. Party ini adalah pihak bank atau lembaga keuangan akan melihat modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas untuk penentuan sebagai pemberian fasilitas dalam layanan kredit. Yang ketiga, ada purpose atau tujuan. Jadi pihak bank atau lembaga keuangan harus mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan kredit. Apakah untuk pembiayaan konsumtif, pembiayaan pendidikan, ataupun modal usaha. Selanjutnya yang keempat ada prospek. Jadi pihak bank harus mengetahui bagaimana prospek usahanya atau bisnis dari calon nasabah yang mengajukan pinjaman. Apakah prospeknya baik atau tidak untuk memprediksi kemampuan si calon nasabah dalam pembayaran angsuran kredit. Selanjutnya yang kelima yaitu payment. Di sini
payment ini gunanya untuk mengukur kemampuan si calon nasabah atau calon peminjam dana, bagaimana kemampuan dalam pembayaran kreditnya yang dilihat dari pendapatan dan pengeluaran per bulannya. Yang keenam, di sini ada profitability, adalah laba atau keuntungan. Jadi, pihak bank ini harus melihat bagaimana si calon nasabah ini dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam usahanya atau bisnisnya jika pengajuan kreditnya dipergunakan untuk modal usaha atau keperluan bisnisnya. Kemudian yang ketujuh, itu ada protection. Protection di sini adalah mengacu pada seperti jaminan. Jaminan di sini bisa berupa rumah, tanah, sertifikatnya, ataupun asuransi. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan yang dilaksanakan untuk pemberian kredit. Seperti pertama itu ada aspek hukum, aspek pasar pemasaran, aspek keuangan, aspek operasional dan teknis, aspek ekonomi sosial, aspek AMDAL. Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta, pembayaran langsung masuk ke dalam rekeningnya yang ada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank setiap bulannya? Kemudian, pertanyaan kedua yaitu, dan hitunglah. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, dan hitunglah pula jumlah bunga yang diterima Halisa selama jangka waktu 3 bulan tersebut. Sini saya akan menjawab soal hitung-hitungan ini. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan saja dari rumus ini. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwa depositonya sebesar 300 juta. Kemudian bunganya 10% dan pajaknya 15%. Jadi untuk mengetahui bunga deposito per bulan yang diterima oleh Halisa seperti ini. 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan. Hasilnya adalah 2.500.000. Selanjutnya, untuk menghitung pajaknya dengan rumus seperti ini. Jadi untuk menghitung pajaknya, kita kan sudah diketahui pajaknya itu sebesar 15%. Jadi 15% dikali bunga deposito yang tadi didapatkan per bulan sebesar 2.500.000. Jadi 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Maka bunga bersih yang didapatkan Halisa setiap bulannya sebesar 2.500.000 dikurang 375.000 sama dengan 2.125.000. Maka bunga bersih yang diterima oleh Nyonya Halisa setiap bulannya sebesar 2.125.000. Kemudian akan menjawab pertanyaan yang kedua. Berapa bunga yang diterima setelah jatuh tempo dalam waktu 3 bulan? Baik, di sini kita sama seperti tadi rumusnya. Menghitung bunga deposito, rumusnya seperti ini. Jadi, dalam pengaplikasiannya, 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Jadi hasilnya 7.500.000 rupiah. Kemudian kita melanjutkan untuk menghitung pajak dari 3 bulan tersebut. Dengan rumus seperti ini, sama seperti tadi.
Jadi 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Maka untuk menghitung bunga bersih yang didapatkan Nyonya Halisa selama 3 bulan sesuai jangka waktunya, maka 7.500.000 dikurangin 1.125.000 sama dengan 6.375.000. Maka per 3 bulan sesuai jangka waktunya 3 bulan, Nyonya Halisa mendapatkan bunga deposito yang bersih sebesar 6.375.000. Jelaskan tujuan dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan umum dari manajemen pemasaran bank. Di sini ada memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik para nasabah untuk membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank secara berulang-ulang. Kemudian dapat memaksimumkan kepuasan konsumen melalui pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Selanjutnya, pihak bank juga bisa memaksimumkan pilihan ragam produk untuk menyediakan berbagai macam produk sehingga nasabah bisa dengan bebas memilih serta memiliki produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Baik, yang selanjutnya, pihak bank juga bisa memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan kemudahan kepada nasabah dengan menciptakan iklim yang efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dari pemasaran bank. Di antaranya ada konsep produksi. Konsep produksi di sini adalah pihak bank menekankan agar para nasabahnya menyukai produk yang telah tersedia dengan melakukan produksi serta distribusi yang seluas-luasnya dengan biaya atau harga yang seluas-luasnya atau lebih murah. Baik, selanjutnya di sini ada konsep produk. Konsep produk ini lebih menekankan bagaimana pihak bank menciptakan suatu produk lalu disukai dan dimiliki oleh para nasabahnya melalui kualitas serta mutu dan kinerjanya yang lebih baik. Selanjutnya mengenai konsep penjualan. Di sini, konsep penjualan lebih menekankan kepada produk asuransi yang biasanya diterapkan di produk asuransi dengan melakukan promosi secara gencar-gencaran. Selanjutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran pada perbankan lebih menekankan kepada kebutuhan, keinginan, minat pasar, dan sasaran yang dituju dengan memberikan kepuasan kepada para konsumen sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, yang terakhir, ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Sebenarnya sama saja dengan konsep pemasaran yang tadi, mencari keinginan, kebutuhan, serta minat pasaran dengan sasaran konsumen. Jadi, konsep pemasaran kemasyarakatan ini lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakatnya. Cukup sekian jawaban dari pertanyaan UAS Manajemen Perbankan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata maupun kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.